Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mike Paulina Ivanadimu dengan NIM 19101137. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan GCS, di mana GCS adalah skala yang digunakan untuk melihat tingkat kesadaran pasien berdasarkan respon yang diberikan pasien tersebut. Nah, tingkat kesadaran pasien dinilai dari 3 aspek, yaitu respon mata atau kemampuan untuk membuka mata, yang kedua respon verbal atau suara atau kemampuan pasien dalam berbicara, dan yang ketiga itu ada respon motorik atau gerakan, kemampuan pasien untuk bergerak berdasarkan. Baik, untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan respon mata, di mana nilai 4 pasien bisa membuka mata secara spontan disertai kedipan, dan untuk nilai yang ketiga pasien bisa membuka mata setelah menerima rangsangan. Dan nilai yang kedua, pasien hanya bisa membuka mata setelah mendapat rangsang nyeri seperti cubitan. Dan untuk yang nilai 1, pasien sama sekali tidak dapat membuka mata meski telah menerima berbagai rangsangan. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan suara atau verbal, di mana nilai 5 itu pasien bisa berbicara dengan baik dan terarah. Untuk nilai 4 itu pasien bingung dengan arah pembicaraannya tapi masih bisa menjawab. Untuk nilai yang ketiga itu pasien tidak dapat memberikan jawaban yang sesuai, hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang masih bisa dipahami. Baik, itu pemeriksaan yang kedua yaitu ada pemeriksaan respon suara atau verbal, di mana nilai 5 pasien bisa berbicara dengan baik dan terarah, dan untuk nilai yang keempat pasien masih bingung dengan arah pembicaraannya tapi masih bisa menjawab pertanyaan, dan untuk nilai yang ketiga tuh pasien tidak dapat memberikan jawaban yang sesuai, hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang masih bisa dipahami bukan berupa kalimat. Dan untuk nilai yang kedua tuh pasien tidak dapat mengeluarkan kata-kata secara jelas, hanya terdengar seperti rintihan. Untuk nilai yang pertama itu pasien benar-benar diam dan tidak bisa bersuara. Untuk pengukuran yang ketiga itu ada pengukuran respon gerakan atau motorik, di mana nilai 6 pasien dapat melakukan gerakan sesuai arahan. Nilai 5 pasien bisa bergerak secara terkontrol apabila memperoleh rangsangan nyeri. Untuk nilai 4 itu pasien bisa bergerak secara refleks menjauhi sumber rangsangan nyeri. Untuk nilai ketiga itu tubuh pasien menekuk dengan kaku sehingga hanya bergerak sedikit. Untuk nilai yang kedua itu seluruh tubuh pasien kaku sehingga respon yang diberikan terhadap rangsangan nyeri hampir tidak ada. Untuk yang nilai 1 sama sekali tidak ada respon terhadap rangsangan nyeri.